Belum sempat muncul ini kayaknya. kenapa ya kok ya? Di sini. Kenapa ya? Lu mau ngisi? Iya, nggak bisa. Tulisannya apa? Network error. Oh, kamu nggak pakai wifi, Be. Oh iya kah, harus pakai wifi kah? Iya kan ada kertasnya nih, Be nih. Jangan dibaca, Oh. jangan dibaca, jangan dibaca. Enggak, Jangan aman. dibaca, please. Iya, Iya, aman. oke. Dan kita lihat aja langsung Loyi yang di ban di Panik banget sini. kalau lihat. Iya, panik lah. Soalnya kemarin gua keserimpet. Oh. Ya, Loyi juga langsung di ban, kali ini tidak adanya dispenser lihat aja tuh. heavy Kok. rotation. Apa Lihat itu? aja mereka. Kenapa? Lagi game. Hmm. Iya, ya mereka lagi main game gitu, lagi main Mobile Legends. Ya Allah ya Tuhanku. Ya kembali lagi dengan KB1 dan KB2 silakan. Kenapa sih? Kenapa sih? Ya ampun. Saya emosi lo guys ya. Emosi lo dia. Kenapa sih? Ini lagi halo. Iya ntar malah ini gimana sih Oke kok, kali ini ada Luoyi juga yang di band. Menurutku Luoyi juga sebenarnya salah satu hero yang patut diperhitungkan karena sebenarnya untuk combo-combo combro mikro makro dia sama Tigreal tuh sangat in. Dia bisa langsung nge-deal damage nge-burst juga. Terbilang juga kalau sekarang untuk patch yang 2 patch kemarin itu Luoyi itu di buff. Jadi kayak skill satunya tuh bener-bener kayak dulu lagi kayak pas di awal muncul. Tapi skill 2-nya, nah bedanya skill 2-nya sekarang emang bener-bener di lingkarannya. Karena kan kalau dulu kan lu di ujung lingkarannya aja bisa ketarik gitu. Bener banget. Tapi kita ingin mengucapkan dulu selamat datang Bapak Bos kita yang terhormat, Revival Sense. Ada Revival Sense di sana dengan cat merahnya yang luar biasa sekali ya. Bahkan menyusul saya yang cat biru. Justru cat biru dong ya. Tapi iya. ini kita lihat juga adanya Kagura nih Be. Gimana Be? Ada Kagura. Kalau Apakah dia bisa nge-burst ke arah 1-1 sebelum 1-1 pecahin semua weakness dan menggunakan crossbow of tank-nya? ini kalau misalkan aku melihat Kaguranya ini lebih ke follow up damage aja sih, sama sekaligus counter dari Tigreal kombonya juga, karena mereka Aura Fire belum ngambil combo dari Tigrealnya nih. Mereka mau ngambil apa gitu loh. Mage yang tersisa sedikit banget, minim. Apakah Harley mau digunakan walaupun dengan buff barunya, tapi enggak. Valir. Oke. Kalau kita ngomongin Valir berarti di sini Tigrealnya juga bakal mainin poke damage, bukan main pick off. Kalau tadi dia main Kagura, dia bisa mainin combo. Dia bisa slow effect pakai Umbrella, Yin yang overturn. Abis itu Godivanya masuk itu lebih gampang. Tapi ini kayak lebih ke deny pick dari Alter Ego. Ketika mereka menggunakan Kagura dan di lini depannya ada Jawhead sama Elise. Jadi nanti dia bakal nge-follow up secepat mungkin gimana caranya biar Elise sama Jawheadnya ini nggak tumbang sebelum Kaguranya nge-burst damage dengan bebas ke arah depan. Yes, jadi benar-benar Kagura bakal cari banget momen dia open position ya kan, yang benar-benar momen dimana dia langsung nge-burst dengan segala macam skill yang dia punya. Dan untuk last picknya kali ini ting 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 calon mantu bakal muncul Lancelot. Iya, Lancilok. Lancelot. Kalau Lord List yang main Lancilok. Lancilok. Aduh, Langsung Lancilok. kalian spam di kolom komentar atau kalian buka dadunya juga bisa. Siapa yang dapetin first blood, siapa yang bakal menang. Kalian tungguin aja dan kalian bisa taruh koin kalian di sana. Koinnya buat apa? Buat nge-support streamer-streamer favorit kalian tentunya yang mungkin sekarang lagi nobar juga ada. Banyak ini yang lagi nobar sih banyak. Nah, yang lagi nobar banyak katanya. Ada siapa aja tuh kok kira-kira? Ada di sini ada Delwin juga, Delwin. ada terus siapa lagi nih ya? Vivi, Pipian, ada Ican, Ada Ican, ada Rajebot juga di sana. Dan langsung saja kita menuju ke dalam in-game. Inilah match dari semifinal upper bracket Aura Fire versus Alter Ego. Game yang pertama best of 3 series bareng sama Impostor Professor. Yoi dan ketik langsung hashtag Aura Fire jika kalian mendukung Aura Fire, dan juga ketik langsung hashtag Alter Champs jika kalian mendukung Alter Ego. Betul sekali Kolios ini. Pling pling. Idi Didats keren parah Lord High. Lord High bukan kaleng-kaleng ya, walaupun julukan Lord High itu dari MPL, tapi kali ini dia sangat-sangat berkembang. Dia bermain juga dengan mekanik yang sangat tinggi. Benar. Sehingga High ini benar-benar gak bisa diremehin lagi gitu. High mechanical rotation sih bilangnya. Dapa, ya ini mah dapa KW ini mah kan. Iya. Gini-gini aja. Ras gak pakai Alpha lagi ya Ras ya? Gak pakai Alpha. Kirain mau pakai Alpha, tadi pemanasan kan dia soalnya. Iya, kirain pemanasan ternyata tidak digunakan Alphanya ya. Wow. Tapi kita lihat di sini dari Godiva nih lagi-lagi dia mau langsung ngerusuh. Dia coba ngecek blue buff-nya, tapi ternyata blue buff-nya udah langsung dihabisin sama Brody. Oke, Secret Hammer ejectornya masih ditahan terlebih dahulu. Conscious Blast gak ada yang kena. Slow effect dari Burst Fireball. Stun connect 1, 2, dan mungkin bakal langsung di spam karena Rexlona. Rexlona juga mencoba untuk bertahan, tapi dia masih punya Flea. Godiva setengah darah, masih punya Flicker yang masih ditahan. Di belakang bahkan ada Clara yang bukan Bude Monster. Ejector tapi digunakan Flicker masih bisa dikeluarkan, dan Godiva bakal tumbang first blood di arah River dari Clara. Yo Alter Ego yang telah mendapatkan first blood ya, permainan dengan sangat galak, dengan sangat bagus sekali karena ejectornya masih on point. Walaupun Kaguranya tidak ada mana, tapi datang backup ya tadi bisa dibilang ya. Betul sekali, dan kali ini QQ masih di arah top lane, coba untuk membersihkan wave minion, dapetin level 4-nya juga.
Kalau ini kalau misalkan ngeliat dari QQ kayaknya dia harus komit untuk join the fight sih, karena Turtle 5 detik lagi seperti yang patch baru bilang juga bahwa Turtle lebih cepat dan bahkan dalam satu game ada 4 Turtle. Yap. Kalau dia mau main secara objektif, mungkin dia bisa langsung ngajar ke arah turtle-nya di menit yang kedua ini ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang main biar Marksman ini nggak repot harus tuker lane. Karena kan sekarang kalau turtle-nya pindah ke lane bawah, maka experience itu ke lane bawah. Tapi seperti di sini Ejector juga sudah mulai dikeluarkan begitu aja. Gadiva tersisa satu bar darah lagi dan mundur ke arah belakang. Langsung dihajar juga dengan memorinya, tapi masih menyebar. Menyebar, tahun apa memorinya masih belum ada efeknya. Yang aku masih sini budaya udah mulai kelihatan di depan. Terus fireball lagi, apakah bakal loncat dengan floating blood. Isaac masih menunggu. Tapi kali ini mana follow up damage-nya? Keluarkan begitu saja. Ini overturn connect, masih ada naga. Dangdung, naganya datang. Menginterkan sedang budaya. Flame shot, quick scope langsung ke depan sana. Kali ini dapat 2 point kill-nya dari Ars. Dan bahkan mungkin langsung ke arah top lane. Heal up terlebih dahulu, second hammer. Gak ada follow up damage, conscious blast. Dan kayaknya bakal cuek-cuekan aja, tapi lihat di sana. Dapa dari Ars yang masih mau nggak mau dan keluar dari QQ-nya. Dan stiker Alter Ego go. Yo, ini gila Aras ya kalau dicasterin sama KB dan juga Semangat. Lord tuh semangat banget sih. Langsung recall dia. Gadiva juga ingin pulang di sini sama sepertinya Aras dalam bahaya, tersisa satu bar darah lagi tapi dia masih bisa escape dengan furious dive-nya. Wow. Kalau tadi ada piau dari Keira sih lain cerita itu. Itu baru dipuji sedikit ya Aras kebiasaannya, tapi as you wish dilontarkan begitu saja udah di Sunflower 3 hero di arah bottom lane. Bukan angka yang bagus untuk menahan deal damage yang cukup banyak daripada seorang Fans. Yap. Widih, Jauhead pun mulai recall untuk memancing emosi dari sang seni budaya. Namun Gadiva juga selalu standby sih. Walaupun di recall di ini, tapi Gadiva kayak mau ngejagain temennya terus. Bener banget. Ini entah kenapa ya kok ya, gue ngeliatnya kayak Alter Ego sangat powerful banget di early game dengan mereka manfaatin banget punya Jauhead. Dan kali ini dengan maksimalnya dari Lexona-nya juga. Lexona dari tadi 3 kill, dia 1 kill dan 2 assist, 100% kill participation. Jadi dia benar-benar ngikutin rotasinya banget, sehingga ini side laner dari Aura Fire yang harus lebih berhati-hati karena Lexona bentar lagi kayaknya bakal mengamankan Clock of Destiny. Yap, bener banget sih. Dan kita lihat di sini juga rotasinya sebenarnya masih imbang gak sih, Be? Walaupun Alter Ego dapat 3 poin kill, tapi Aura Fire juga masih bisa nyusul dengan perbedaan gold hanya 1000. Masih keep up sih mereka. Turret juga karena masih belum ada yang down, dan Isaac udah mengamankan satu buah Clock of Destiny bahkan di menit yang keempat. Ini awal banget, too early sih kayaknya untuk Elis bahkan. Yap. Dibilang masih early karena stacknya juga paling berhasil berapa belas ataupun 20. Menit 9 harusnya udah full sih. Ya, 50 kalau dia berhasil dapat semua minion dan 50. juga dia muter-muter ya. Gila, 50 sih sakit banget itu, udah bukan bisa war lagi tuh, itu seandainya kau tahu. Itu war beneran. Lempar-lempar bangku kayak meme yang ada di Instagramnya KB ya guys. Tapi ternyata dari Alter Ego mereka mencoba untuk melakukan inisiasi ke arah Turtle. Dari Aura Fire pun sepertinya sudah mulai sadar, langsung ditabrak dengan unstoppable force ya di Ejector di sana. Rexlonanya menggunakan Rush Umbrella untuk mundur ke arah belakang, namun sepertinya Turtle berhasil diamankan oleh Clara. Ars menggunakan Black Dragon Bomb-nya, tapi nggak kena ternyata. Masih ada flick out ke arah belakang, slow effect keluar lagi. Dapat mencoba untuk purify terlebih dahulu, masih ada absorb damage-nya juga. Yuki mencoba untuk memanfaatkan skill-nya High di arah belakang, coba untuk tang ting tung Yox, tapi menunggu di sana. Ejector yang masih belum dikeluarkan, masih ada satu smart missile yang mencoba untuk bertahan juga. Ejector digunakan, flick out, dan kali ini hanya tertangkap dan terjebak di nostalgia. Clara one hit mo, dapetin satu implosion connect, tapi kali ini didorong sama Godiva. Di arah belakang mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Tuan dapat memori, dapetin satu healnya tapi gak bisa. Gak dapetin dari satu buah killing spree. Dan bahkan Yoxnya paksa untuk bunuh Ejector, masih ada second hammer. Dia hajar ke depan, double kill dari seorang Godiva. Looking for more tapi gak bisa. Isaac hadir di sana untuk melakukan shutdown terhadap Godiva. Wow. Benar-benar pertukaran terus-menerus tanpa henti, tapi sepertinya di sini Ars tidak mau memanfaatkan kesempatannya, sia-sia saja. Dia langsung coba untuk cicil-cicil sehingga outer top turretnya hanya tersisa setengah bar darah lagi nih. Wow. Ini sih bakal menjadi pertarungan yang sangat sengit dari Aura Fire dan juga Alter Ego. Bener banget, 25 ada pertukaran poin kill tadi, bahkan walaupun turtle-nya 2 kali dia makan Alter Ego, tapi keep up gold dari Aura Fire bener-bener on point banget. Mereka masih bertahan, mereka masih mencoba untuk ngambil objektif turret, dan bahkan di top lane seni budaya macam-macam. Vengeance Blast digunakan, coba untuk mundur Searing Torrent, double stun, bagus banget seni budaya, ya ampun. Gila. Searing Torrent, Vengeance Flame, dan juga Burst Fireball-nya on point banget. Sehingga tadi dua lawannya tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa melanjutkan setup yang udah mereka buat. Ini benar-benar bagus banget sih, kayak timing seorang support yang sangat baik menurut Kolius. Iya, dan ini kalau misalkan kita melihat dari kali ini Yoxnya dipaksa untuk coba mundur dulu. Isaac bahkan udah mengamankan Enchanted Talisman. Ini per 2 menit sekali kayaknya bakal jadi item yang baru sih buat Isaac. Isaac harus ditumbangkan secepat mungkin karena dia udah level 9.
Bahkan kalau perbedaan sama Fans aja yang dia untuk scaling late game, dia nih udah jauh banget. Turret pun setengah di ada bottom lane untuk Aura Fire. Jadi mereka either harus ke bottom lane atau mereka menangin area turtle. Tapi teamfight di top lane, QQ coba untuk mundur terlebih dahulu. Buying time, ada Clara juga di sana dan kali ini Dapang. Kayaknya nggak bakal mau komit terlalu over. Yap. Dan juga kita lihat di sini Rexlona masih berusaha untuk nge-clear lane aja dari mid lane-nya. Yox udah mulai standby, apakah bakal diajak Keiranya di sini? Yes, langsung dilempar begitu aja dan dihajar. Kita lihat di sini langsung dihajar lagi dengan Dragon Tail, tapi masih ada flick out. Apakah Keira bakal selamat? Yes, selamat. Masih selamat. Bahkan Claranya nggak mau taruh dapat memori sih, karena kayaknya mungkin itu terlalu risky dan quick shot, flame shot. Rexlona mencoba untuk bertahan. Puncturing nggak kena, di hit aja Lasit dapetin satu dari high-nya. Kali ini ada Heptasis juga, hati-hati, dan bahkan di arah belakang ada Godiva. Coba follow damage, tapi Turtle dari Clara diamankan terlebih dahulu di area top river. Mungkin bakal menuju ke area mid lane. Yap. Tapi seperti ini Godiva juga masih berjuang by one bersama dengan Yox. Implosion pun langsung digunakan begitu aja, tapi second timer nggak ada. Swallow Pad-nya tidak berhasil membuka weakness dari Yox dan One lebih memilih untuk kembali ke jungle. Bahkan gak ada slow effect yang dihamburkan oleh seorang Wang atau stunnya juga. Swallow Pad-nya masih terlalu jauh dan bahkan itu mungkin agak sedikit miscom ya, karena implosion-nya hanya mengenai seorang Jawhead dan sebuah ultimate skill yang harus dibuang untuk menunggu 30 detikan lah, sekitar 30 detikan. Ini cukup rugi sih, walaupun Godiva masih punya flicker sebenarnya. Ya, karena apalagi Godivanya masih level 7, so otomatis itu implosionnya masih level 1 ya. Masih level 1. Ini masih jauh banget dari cooldown yang paling optimal. Ya, tapi Blood Owl-nya juga udah mulai digunakan. Di Isaac mencoba untuk flick out ke arah belakang, langsung implosion tidak kena ke arah siapa-siapa. Isaac menyedot ke arah depan dengan Flowing Blood, tapi seperti di sini Isaac dalam bahaya. Weakness-nya pun open, masih belum diangkat. Isaac bakal selamat atau enggak? Yes, ternyata dihajar langsung dengan crossbow of tank-nya. Sedangkan di sana datang juga kali ini Ejector. Kolius lihat Claranya terdapat memori dan connect ternyata ke arah seorang SU Wispans. Harus tumbang di arah bottom lane. Benar. Wow, itu benar-benar surprise attack langsung di flank gitu aja. Clara pikir di sana gak ada siapa-siapa. Dari one-one-nya ya tadi ya. Itu pikir tidak ada siapa-siapa, namun ternyata datang seorang Clara dan digunakan atau 4 memori. BOD loh, dan dia bikin ke arah Pillager X Beast Killer. Ini tanky banget sih nanti bakal Clara. Yox ejector miss begitu saja. Yap. Masih di stiker masih bandel dari Claranya. Masih berani untuk melakukan taunting. Wow, ini dari Alter Ego sudah mulai mengontrol tempo permainannya nih, Be. Bakal bahaya banget bagi Aura Fire. Ini lebih bahaya lagi ketika melihat Rexlona udah punya Lightning Truncheon, Implosion digunakan. Kalau nggak tumbang ini bakal jadi rugi banget. Yox mencoba mundur. Selector digunakan. Slow effect mana-mana dan bahkan ada satu skill. Itu satu quick shot. Flame shot. Rexlona menumbangkan high. 1-1 tapi ini nggak adil. Kenapa? Karena tankernya yang tumbang dan dapat lihat tengil banget di depan nungguin momentum. Langsung ada Yin yang overturn. Rexlona mencoba untuk menghindar. Stun connect, absorb damage masih ada Clara. Bahkan memberikan deal damage tapi dia nggak mau terlalu berlebih karena dia hanya buying time. Membiarkan Isaac di arah top lane dapetin turret objektif lainnya. Wah. Wih, di montek dulu, sprint dulu bos. Ini bukan alter ego yang biasanya kalau lihat di MDL. Iya nggak sih? Iya. Ini literally benar-benar the new alter ego-nya dan apa ya, kayak mereka tuh udah pede banget, gameplay mereka pun rapi banget untuk game yang pertama ini. So based on turretnya aja, dari segi rotasi, jelas Aura Fire sudah ketinggalan jauh. Karena hanya tersisa, bener banget, base turret di arah top lane, ya kan, dan inner turret di area mid lane dan juga bottom lane. Ini akan membuat tim Alter Ego akan semakin bebas untuk masuk ke dalam jungle Aura Fire dan melakukan setup ataupun colong jungle-nya nih. Tapi ini rese sih, dengan adanya Yuzong juga. Kalau misalkan untuk retake Lord bakal berat, tapi dan lihat sendiri Yox yang mencoba untuk bertahan. Ejector masih digunakan, heal up, gak bisa bertahan cukup lama. File Foreman stun bahkan dari seorang Ars. Quick shot, flame shot-nya bakal connect arah segi budaya. Flame shot-nya dan mendeal damage daripada pasif yang sangat tipis, membuat kali ini harus tumbang segi budayanya. Yox menggunakan segi budaya, mereka bakal ambil take the Lord kali ini sebelum menit yang ke-12. Cuek banget, kenapa? Karena mereka gak bakal bisa retake dari Aura Fire. Mereka kurang dari segi quantity. Godiva incoming, flicker udah ada. Ketenaskan di sana, implosion yang bakal didorong Lord jadi eliminasi oleh seorang Rexlona. Bahkan di sana Godiva secret hammer flicker sendirian, gak ada follow up damage. What are you doing, Godiva? Wow, ini benar-benar rapi sih. Ini literally Alter Ego bermain dengan sangat baik di game yang pertama. Tapi dari Aura Fire, ingat dia punya hero scaling ada 2, yaitu One termasuk juga lapu-lapu. Jadi kalau sampai ditahan ke arah late game, at least dari Aura Fire pun bakal kuat banget dari segi long range-nya dari One ataupun lapu-lapu yang bisa ngedive ke arah dalam. So Alter Ego harus benar-benar hati-hati karena seperti yang kita tahu mungkin dari hero late game ada Alice dan juga Yuzong untuk Alter Ego itu sendiri. Betul sekali, bahkan udah ada Ice Queen Won dan terima kasih banyak Bapak Produser sekaligus ya ini sama itu. Iya. Kali ini udah mulai pergerakan karena top lane
Lona dapetin satu dong, Pasir tumbang Dapa. Mencoba untuk incoming masuk ke dalam sana dengan 1-2 aja Black Panther Corners. Tanya connect incoming juga ke arah top lane. Di arah sana yang immortal dari seorang Godivars pecah. Implosion karena fall damage, bahkan tumbang begitu saja tercancel. Bahkan gak ada impact damage berlebih. Sneak Daya juga ditumbangkan. High-nya mencoba untuk membersihkan dengan cepat. Lord dan bahkan wave minionnya di arah top lane. Lihat di depan sana QQ sendiri menahan deal damage cukup banyak. Absorb damage bahkan masih ada. Dan Clara free hit menuju ke arah base. Game pertama akan diambil oleh Alter Ego tanpa adanya kesulitan sama sekali. Wow,